Shalom, jumpa kembali dalam program Tuhan Menyapa hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Siapa yang tidak tahu Amerika? Amerika merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, sebelum Amerika seperti ini, Amerika berperang selama 8 tahun untuk memperoleh kemerdekaannya dari Inggris. Dan selama perang itu memakan cukup banyak korban jiwa. Bukan cuma korban jiwa, tapi kerusakan yang besar di bidang infrastruktur dan perekonomian mereka. Ada selalu harga yang besar yang dibayar untuk sebuah kemerdekaannya. Kita baru saja memperingati Paskah, karya terbesar seseorang berkorban mati buat kita semua di dunia ini. Tuhan Yesus yang sudah mati disalibkan untuk menggantikan dosa kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal, supaya masa depan kita cerah di dalam Tuhan. Kita baru saja memperingati Hari Raya Paskah, karya terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dengan mati di kayu salib. Tuhan menebus dosa kita. Karena kematian Tuhan, kita mempunyai masa depan yang cerah, masa depan yang mempunyai pengharapan. Tapi kita juga mempunyai tugas dengan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 13 katakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain." Sebagai orang yang telah dimerdekakan Kristus, jangan lagi kita hidup semau-mau kita, jangan lagi kita hidup mengikuti keinginan daging kita yang mendukakan hati Roh Kudus. Tapi firman Tuhan katakan kita harus melayani seorang akan yang lain dalam kasih. Kita harus belajar mengasihi sesama kita. Kita harus belajar menghindari pertengkaran-pertengkaran dengan sesama kita. Kita harus belajar memperhatikan, saling menolong, saling menghibur dengan sesama kita. Yuk sama-sama kita belajar untuk lakukan tugas kita dengan baik. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Coba deh Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau dalam satu hari kita bisa berbuat kebaikan ke satu orang aja. Dalam satu bulan kita bisa berbuat baik ke 30 orang. Saya percaya Allah Roh Kudus bisa memampukan Bapak Ibu Saudara untuk melakukannya. Mari kita isi hidup kita ini dengan berbuat baik dan mengasihi orang lain. Ada salah satu perkataan Martin Luther yang begitu memberkati saya, dan saya berharap ini juga memberkati Bapak Ibu Saudara. Dia katakan seperti ini, "It is the duty of every Christian to be Christ to his neighbor." Maksud dari perkataan ini adalah agar kita belajar mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Ada tugas kita untuk kita bertindak kepada sesama kita seperti Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Selamat beraktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati.